Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang skandal bullying yang sedang menimpa salah satu artis yang Made Marry My Husband. Bagaimana ceritanya, bagaimana kebenarannya. Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Oke, seperti kalian tahu, Marry My Husband adalah series diambil dari webtoon yang tayang beberapa saat lalu di Amazon Prime. Dan cukup laku ya guys, cukup viral, sampai masih diomongin sampai sekarang karena emang seru dan nggak jauh beda lah sama webtoon yang gitu kurang lebih. Nah, Marry My Husband ini mencuatkan satu nama artis yang sebenarnya dia udah main di film-film lain, tapi di sini tuh dia mencuri perhatian karena aktingnya bagus banget guys, yaitu yang bermain sebagai Jung So Min, Song Ha-yoon namanya. Dia main juga di Fight for My Way, dan kalau pas gue cari di Google, gue ngerti dia yang mana gitu. Oh, ternyata yang jadi temennya Kim Ji Won. Bener-bener beda banget guys peran dia di Fight for My Way sama di Marry My Husband. Makanya dia menuai banyak pujian karena aktingnya yang bagus banget guys. Kalau lebih seperti itu. Nah, di saat namanya sedang mencuat, lagi-lagi keluar berita skandal bullying. Biasanya orang-orang sekarang tuh lebih pintar ya guys, lebih bijaksana. Jadi kalau misalkan ada komen netizen yang ngomong, gue dulu korban bullying artis A, mereka tuh nggak langsung percaya, nggak langsung ngejudge itu. Mereka tunggu dulu konfirmasi dari agensi, lalu bukti-buktinya gitu. Nah, begitu juga yang terjadi sama kasus Song Ha-yoon ini. Tiba-tiba ada orang inisialnya A, dia tinggal di Amerika, dia bilang kalau dia dulu adalah korban bullying dari Song Ha-yoon. Dia pernah ditampar selama 90 menit guys, 1,5 jam, bayang nggak sebegitu lamanya. Terus orang-orang kayak mulai bertanya-tanya, kok bisa sih gini, mungkin salah atau segala macem. Nggak lama gercep juga sih agensinya ngeluarin pernyataan kalau misalkan enggak kok, bukan, kita udah nanya sama artisnya, dia nggak pernah melakukan itu, dia nggak kenal sama orang itu katanya. Udah aja. Lalu mungkin iya berarti benar, siapa tahu emang ini adalah karangan netizen untuk menjatuhkan artis yang baru mencuat namanya, karena lebih seperti itu kan. Lalu nggak lama lagi aneh banget, jadi agensinya ngeluarin pernyataan juga, oh iya benar, Song Ha-yoon dulu pernah dikeluarin dari sekolahnya karena tindak kekerasan, tapi bukan yang kekerasannya seperti dibilang orang itu, jadi nggak ada hubungannya gitu. Tapi kan kalau secara logika ya, kekerasan apa yang sampai bikin orang dipindahin sekolah gitu, berarti kan kekerasan yang cukup parah ya sebenarnya, seperti itu kan. Nah, udah aja, orang masih menunggu nih gimana kelanjutannya, karena kan katanya si A ini tuh nggak bisa dihubungin sama agensinya, diajak ketemuan nggak mau, kan dia di Amerika sini, gue kasih tiket pesawat dia, lu ke Korea datang, kita mediasi sama artisnya, nggak mau juga katanya. Jadi kan orang menjadi lebih percaya sama agensinya Song Ha-yoon kan. Nah, selesai itu tiba-tiba keluarlah reporter Lee Jin Ho. Kalau kita tahu tuh Lee Jin Ho adalah YouTuber Korea, reporter yang dia tuh punya channel YouTube yang kalau misalkan udah kena sama dia tuh gali banget kasus artis yang terjadi di Korea Selatan gitu. Nah, si Lee Jin Ho ini membenarkan tindakan 90 menit penganiayaan yang dilakukan Song Ha-yoon sama si A ini. Dan surprisingly si A ini ternyata cowok guys. Jadi bukan cewek, ternyata cowok korbannya. Lalu netizen bertanya-tanya, kok bisa cowok dipukulin 90 menit, bahkan katanya sampai masuk rumah sakit 4 minggu. Kok bisa cowok dipukulin 90 menit sama cewek yang kalau kita lihat kan badan Song Ha-yoon kecil, bungil gitu. Nah, ternyata tuh si cowoknya juga sempat bilang sih, jadi si Song Ha-yoon tuh punya pacarnya tuh ketua geng gitulah, ketua geng yang ditakutin banyak orang, sehingga kalau misalkan ngelawan atau kita balik ngelawan itu pasti ntar habis lah sama cowoknya. Jadi akhirnya si cowok ini cuma bisa pasrah, dipukulin tanpa sebab, dan dia nggak tahu kenapa tiba-tiba dia dipanggil ke halaman belakang, ke playground gitu lah, tiba-tiba dipukulin 90 menit, ditampar, dia bilang tanpa sebab gitu. Terus netizen nanya lagi, kok lu bisa baru speak up sekarang, dia kan udah main film lama gitu. Nah, karena katanya si A ini kan tinggal di Amerika, dia nggak terlalu ngikutin berita Korea Selatan, entertainment Korea Selatan, dia nggak terlalu banyak nonton drakor. Lalu tiba-tiba gara-gara Marry My Husband, namanya Song Ha-yoon kan melejit kan, lalu dipanggil ke beberapa variety show. Di situ dia lihat, ini kayaknya dia tuh di kelasnya Song Ha-yoon, ternyata Song Ha-yoon kelas 3, dia kelas 2. Ini kayaknya Nuna yang mukulin gue gitu. Terus dia coba hubungin Song Ha-yoon agensinya, tapi kayaknya susah ya, nggak digubris. Lalu dia akhirnya buatlah pernyataan di media sosial, yang akhirnya rame kan guys. Nah, dari pernyataan itu jadi bilang lah ini dulu pernah ada kasus gini gitu. Cuma ya tadi seperti gue bilang, agensi membantahnya, terus bilang kalau misalkan itu ya palsu lah, tuduhan palsu, malah mau dituntut lah segala macam gitu. Lalu reporter Lee Jin Ho membenarkan fakta itu, dan katanya bahkan ada artis papan atas yang ada di tempat kejadian, cuman untungnya katanya si artis ini tuh
udah keburu pergi sebelum penganiayaannya karena panggilan syuting guys. Nggak tahu siapa artisnya, lagi diselidiki juga guys. Nah untuk ini emang pasti lalu Lee Jin Ho mau mengulik lagi tentang Song Hye Kyo ini. Emang kalau si Lee Jin Ho ini udah mulai mengulik agak serem juga guys. Katanya lagi di lokasi syuting tuh banyak trouble sama nih orang. Jadi kayak dia ganti-ganti manajer, dia ganti-ganti stylist gitu. Terus pas adegan kayak misalkan dia ada adegan yang nampar dia tuh nuntut permintaan maaf dari orang yang nampar dia di adegan itu. Misalkan dia ditampar sama Park Min Young gitu di Marry My Husband, dia minta Park Min Young minta maaf, kurang lebih seperti itulah guys. Nah sifat yang aneh ini tuh annoying gitu lah. Terus tiba-tiba lagi trip sama bagian produksinya, dia tiba-tiba menghilang tanpa pemberitahuan ke manajernya. Jadi banyak sikapnya yang kata si Lee Jin Ho aneh gitu, aneh yang mungkin menandakan dia orangnya ya seperti itu. Seperti orang jadi sempat berpikir, wah dia ternyata Jung So Min in real life gitu. Jadi dia di real life-nya tuh emang kayak Jung So Min, kata orang-orang gitu lah kurang lebih. Kita nggak tahu nanti bakal kayak gimana, cuman dari yang udah-udah, kalau ketahuan benar dia pernah ngelakuin bullying, seperti kita tahu Jisoo kemarin yang langsung di-cut, walaupun dia lagi main film langsung di-cut filmnya, diganti pemeran. Jadi kayak nonton di episode berapa, tiba-tiba episode berikutnya beda orang. Terus bahkan film-filmnya banyak yang dihapus ya. Emang semengerikan itu cancel culture di Korea Selatan sih guys. Plus minus ya guys, kalau misalnya menurut gue sih ada bagusnya, karena ada dengan adanya cancel culture aja, bullying di Korea Selatan tuh udah parah banget gitu. Jadi emang di Indonesia juga parah, di mana-mana juga sekarang parah. Tapi yang menurut gue sih, dari pandangan gue, dari yang gue dengar gitu, di sana tuh kayak lebih parah dan lebih banyak gitu. Kalau gue baca sih 10 dari anak-anak di Korea Selatan, 1 dari 10 dari anak Korea Selatan pernah merasakan bullying dari SD sampai SMA, bahkan di dunia kerja gitu. Jadi emang kayaknya orang sana stres kali ya, kalau lagi stres yang dilakuin yang ngebully orang gitu kali ya, seneng gitu kalau misalkan mereka bisa mengintimidasi orang lain kali ya, mungkin seperti itu. Padahal mereka tahu kalau misalkan mereka melakukan bullying itu di masa depan, jika mereka jadi seseorang, misalkan jadi atlet, jadi public figure, jadi artis, ketahuan masa lalunya, habislah sudah. Tapi walaupun dengan adanya sistem seperti itu, budaya cancel culture seperti itu, mereka masih berani melakukan bullying. Nah, di film yang gue bahas kemarin, Pyramid Game, seperti gue bahas di YouTube gue, itu tuh sebuah bullying berkedok permainan supaya nanti ketika mereka dewasa, ketika mereka sudah jadi seseorang, mereka tuh nggak akan dibahas lagi masa lalu bullyingnya, karena mereka punya pembelaan. Itu kan cuman game yang gamenya pun disetujui sama satu kelas. Jadi itu permainan, bukan bullying gitu. Padahal itu bullying sebenarnya, seperti itu guys. Sampai kayak gitu sih. Kalau misalnya kita lihat di film-film Korea Selatan banyak sekali ya drakor yang ngambil tema bullying ini. Banyak banget, dari yang benar-benar ringan sampai yang serem banget. Dan maksudnya mereka tuh udah menelan banyak korban jiwa, yang luka-lukanya udah pasti, yang paling parah ya emang pasti mentalnya, psikisnya pasti habis lah. Orang yang kena bullying itu traumanya seumur hidup. Bahkan yang ini juga pas dilihat lagi di TV kayak wah, langsung keinget lagi gitu kejadian itu, yang nggak bisa dilupain lah guys. Kurang lebih seperti itu. Semoga ya bullying ini lama-lama akan habis dan manusia-manusia semakin sadar kalau misalkan menyakiti orang lain itu nggak ada manfaatnya ya guys. Kurang lebih seperti itulah, dan jadi pelajaran juga kalau misalkan ya sebenarnya kalau di Indonesia menetapkan sistem cancel culture ini bagus juga sih guys. Orang jadi semakin takut, walaupun ya susah juga karena Indonesia adalah negara pemaaf ya guys. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau di Korea Selatan emang walaupun agak lebay, tapi ya emang udah begitu budayanya. Cuman kadang-kadang emang berlebihan, dikit-dikit cancel. Tapi ya mungkin mereka pengen public figure mereka tuh memberikan contoh yang baik, seperti kasusnya Han So-hee kemarin yang langsung di-cut sama brand soju, karena brand ingin mempunyai public atau brand ambassador yang bagus, yang di mata masyarakat baik sikap maupun perbuatannya. Kurang lebih seperti itu guys. Have a nice day. Terima kasih yang udah nonton. Balik lagi di konten gue berikutnya, dan see you.